Ding Wenhong menghampiri Lu Yun dengan senyuman di wajahnya, sangat kontras dengan Duan Peng yang tidak bahagia di belakangnya. Saudara Lu, saya punya saran. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mempertimbangkannya. Ding Wenhong berkata sambil tersenyum. Ding, tolong bicara. Saya ingin mempekerjakan Anda untuk mengajar di sekolah kami. Tolong minta aku menjadi gurumu. Lu Yun tertegun sejenak. Ding Wenhong mengangguk, ya, saya mengundang Anda untuk mengajar. Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota kami dikenal sebagai basis pelatihan bakat aliansi seni bela diri. Tujuan kami adalah membiarkan 100 bunga mekar. Saat ini ada lowongan di jalur guru besar Heng Lian. Lu Yun merasa senang dan berkata, bukankah Grandmaster Heng Lian disebut Grandmaster bajingan olehmu? Mengapa kamu masih bersedia mengeluarkan sumber daya untuk menyiapkan kursus seperti itu? Hei, apa yang kamu bicarakan, saudara Lu? Tidak peduli kamu adalah Grandmaster transformasi biasa atau Grandmaster Heng Lian, mereka semua memiliki kekuatannya sendiri. Tidak ada rantai penghinaan. Tidak ada hal seperti itu. Benarkah? Aku tidak percaya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya khawatir orang tua siswa akan mengira saya menyesatkan anak-anak mereka dan memotong saya dari gerbang timur ke gerbang barat dengan parang. Lalu apakah saya tidak mencari hukuman? Tidak mungkin. Bagaimana orang biasa bisa menebasmu? Ahem, dunia dulu berprasangka buruk terhadap Grandmaster Heng Lian. Keterampilan yang ditunjukkan saudara Lu hari ini pasti akan memberi dunia pemahaman baru tentang Grandmaster Heng Lian. Dan saya yakin jalur yang diambil harusnya cukup populer di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa yang tidak suka berkompetisi, sehingga memiliki rasa aman yang baik. Petik 2. Ding Wenhong mengatakan ini, tapi dia mendengus dalam hatinya. Saat menghadapi penjahat tingkat SSS di masa depan, dia akan membiarkan kelompok orang ini menjadi garda depan. Lu Yun berkata, saya harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Duan Peng segera berkata dengan wajah serius, apa yang Anda pertimbangkan? Wakil Presiden Ding, kita tidak boleh menawarkan kursus seperti itu. Ini tidak bertanggung jawab kepada siswa. Semua orang ingin menjadi pahlawan, bukan perisai penyu. Diam, Wakil Presiden Ding, saya benar-benar ingin membuka mulut Anda dan memberi Anda seteguk dahak lama. Lu Yun menatap Duan Peng sambil berpikir, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Ding Wenhong, dan berkata sambil tersenyum, menurutku perkataan Duan Ren masuk akal. Jika ada kesempatan untuk menjadi pahlawan, tidak ada yang mau menjadi pahlawan, kura-kura darat. Masuk akal. Ding Wenhong berteriak dengan dingin, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan pendapat pribadi tidak dapat mewakili pemikiran publik. Selain itu, saudara Lu memiliki bakat yang sangat bagus, bukankah dia juga ahli dalam pelatihan horizontal? Lu Yun merentangkan tangannya dan berkata, itu karena aku bodoh sebelumnya, tapi sekarang aku sudah memutuskan dan sudah terlambat untuk menyesal. Ding Wenhong berkata, saya hanya ingin saudara Lu mencobanya. Bagaimana jika beberapa orang menyukai cara ini? Ini adalah kesempatan bagus untuk mengembangkan perisai luar biasa untuk aliansi bela diri, dan dia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Apa? Tidak mau belajar? Mereka yang memiliki nilai terendah harus menjadi Master Siu Heng Lian, atau keluar dari Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota dan lihat apakah Anda bisa belajar atau tidak. Dinding, apa yang Anda katakan masuk akal, tapi masih ada pertanyaan yang sangat penting. Apa masalahnya? Anda ingin mempekerjakan saya sebagai guru, apakah Dekan Yin setuju? Hehe, Ding Wenhong tertawa penuh arti, lalu berkata dengan percaya diri, saya wakil dekan sekolah, dan saya masih memiliki kualifikasi untuk mempekerjakan seorang guru. Ya, Lu Yun menunjukkan senyum lucu di wajahnya dan berkata, saya pikir akan lebih baik jika Anda menelepon dan bertanya kepada Din Yin. Itu tidak perlu. Lu Yun menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Saya tidak merasa aman tanpa persetujuan Dekan Yin. Petik 2, petik 2. Ding Wenhong tiba-tiba merasa tidak senang. Ada apa dengan pemuda ini? Bukankah sebelumnya dia cukup bijaksana? Mengapa perkataannya hari ini membuatku merasa sangat tidak nyaman? Lu Yun berkata bahwa dia tidak merasa aman tanpa persetujuan Yin Qiushui, tetapi bukankah dia hanya mengatakan bahwa dia, Ding Wenhong, tidak bisa memberikan rasa aman yang cukup kepada Lu Yun? Mengapa? Anda meremehkan saya sebagai wakil dekan. Tentu saja Ding Wenhong tidak senang, tetapi dia tidak bisa membuatnya terlalu jelas dan berkata, karena Anda ingin meminta Yin Qiu, persetujuan dekan Yin, saya akan menelepon Anda sekarang untuk bertanya. Kemudian, Ding Wenhong menghubungi nomor kantor Yin Qiushui di depan Lu Yun. Orang yang menjawab telepon adalah asisten dekan dan mengatakan bahwa dekan Yin tidak ada di kantor. Ding Wenhong tidak punya pilihan selain menghubungi nomor telepon pribadi Yin Qiushui. Kali ini, Yin Qiushui sendiri yang menjawab telepon tersebut. Ada keheningan sesaat di seberang sana. Biarkan dia mati. Setelah hening, Yin Qiushui tiba-tiba mengatakan ini dengan dingin, lalu menutup telepon dengan cepat. Ding Wenhong langsung tercengang. Lu Yun masih terlihat penasaran dan bertanya, bagaimana kabarnya? Apa yang dikatakan Dekan Yin? Dengan baik, Ding Wenhong memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, memandang Lu Yun dengan ekspresi yang rumit, dan bertanya, saudara Lu, apakah kamu menyinggung Din Yin di suatu tempat? Terakhir kali di kantor dekan, dia melihat ada yang tidak beres di antara mereka berdua. Tapi saat itu, hal itu tidak terlalu serius. Namun,
Terdengar dari nada bicara Yin Qiushui di telepon tadi bahwa keduanya jelas-jelas berselisih. Ding Wenhong bingung, dia benar-benar tidak bisa membayangkan metode apa yang digunakan Lu Yun hingga Yin Qiushui menjadi begitu marah. Lu Yun menghela nafas dan berkata, "Yah, aku merasa tidak enak karena Dekan Yin memperlakukanku seperti ini, tapi aku memang tidak bersalah. Aku tidak mengerti di mana aku memprovokasi dia." Duan Peng mencibir dan menyombongkan diri, jika kamu tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, dengan karakter Din Yin, dia tidak akan pernah memperlakukanmu dengan sikap seperti ini. Omong kosong. Lu Yun berargumen, saya baru bertemu Dekan Yin 2 kali, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang berlebihan? Saya baru bertemu Dekan Ding 2 kali, tetapi Dekan Ding tidak akan pernah memperlakukan saya seperti ini, jadi menurut saya Dekan Ding lebih baik daripada Dekan Yin. Bagaimana menurut Anda, Profesor Duan? Petik 2. Ekspresi Duan Peng membeku. Meski kecerdasan emosinya mengharukan, ia tak berani menjawab pertanyaan sensitif seperti itu begitu saja. Sulit baginya untuk menyinggung kedua belah pihak. Pada saat ini, Lu Yun berbicara lagi, dan berkata dengan marah, Guru Duan, kamu sebenarnya ragu-ragu. Beraninya kamu ragu, apakah kamu masih perlu ragu tentang hal semacam ini? Dekan Ding lebih baik dari Dekan Yin. Apa yang Anda maksud dengan keraguan? Apakah Anda merasa sulit mengungkapkan penilaian batin Anda di depan Dekan Ding? Anda mempunyai masalah dengan pemikiran Anda. Petik 2. Engah. Duan Peng sangat marah hingga hampir muntah darah. Orang yang bisa membunuh 1000 pedang ini akan mati jika dia tidak menabur perselisihan. Apa yang perlu dikomentari? Dia dekan dan saya wakil dekan. Tidak perlu mengevaluasi mereka bersama-sama. Dalam hati, saya juga sangat mengagumi Dekan Yin. Tidak mungkin seorang wanita mencapai posisi dekan pada usia ini. Petik 2. Ding Wenhong menatap Duan Peng dan mendengus dingin. Kemudian dia melihat ke arah Lu Yun, ekspresinya jelas sedikit melembut, dan berkata, Saudara Lu, aku benar-benar merasa kasihan padamu, seorang jenius, tetapi Dekan Yin mengatakan itu, dan tidak ada yang bisa kulakukan. Jangan khawatir, Saudara Lu, meskipun saya tidak bisa mempekerjakan Anda sebagai guru, jika Anda menemui masalah di masa depan, datang saja kepada saya dan saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Petik 2. Lu Yun sangat tersentuh dan berkata, terima kasih banyak, Dekan Ding. Terima kasih banyak, Dekan Ding. Jika saya bertemu Dinding lebih awal, saya tidak akan dimakamkan sampai hari ini. Sebelum pergi, Lu Yun kembali ke Duan Peng dan berkata, aku baru saja mengatakan hal-hal baik kepada Dinding, tapi kamu tidak percaya padaku, dasar sampah. Seluruh tubuh Duan Peng gemetar. Kedua gigi depan emas yang baru dipasang 2 hari lalu hampir digigitnya. Sialan 10.000 tahun bajingan. Guru Duan. Duan Peng mengutuk dengan suara rendah, dan berbalik untuk melihat wajah suram Ding Wenhong. Dia hanya mendengar Ding Wenhong berkata, kamu adalah guru di perguruan tinggi. Jika ada masalah ideologis, bagaimana saya bisa dengan aman menyerahkan murid-muridnya kepada kamu? Tiba-tiba hati Duan Peng bergetar. Lu Yun, Ye Wudi dan Long Yixue meninggalkan Akademi Seni Bela Diri ibu kota. Tiba di luar gerbang sekolah. Tempatnya masih ramai. Mereka semua datang untuk melihat situasi hidup dan mati. Mereka sangat ingin tahu seperti apa rupa pria Priluo, tetapi mereka dihentikan di luar oleh penjaga utama Akademi. Beberapa orang dari keluarga Long juga termasuk di antara mereka. Mereka juga telah mendengar tentang hasil pertarungan tersebut, yaitu seri. Tuan Lu benar-benar mengakhiri pertarungan dengan seorang jenius dari keluarga Wang dengan hasil imbang. Dan dikatakan bahwa Tuan Lu juga ahli dalam pelatihan horizontal. Hasil pertempuran dan Grandmaster Heng Lian berada di luar ekspektasi semua orang di keluarga Panjang. Mereka selalu berpikir bahwa Lu Yun adalah seorang Tao seperti gurunya Tian Xuanzi, tetapi sampai hari ini mereka tidak tahu bahwa mereka salah. Lihat, itu pemuda itu. Dia adalah anak buah Luo Xianzi, Grandmaster Heng Lian yang bertarung imbang dengan Wang Su. Beberapa orang yang menyelinap ke sekolah untuk menyaksikan pertempuran menunjuk ke arah pemuda yang berjalan perlahan di kejauhan dan berkata dengan penuh semangat. Tiba-tiba, semua orang mengalihkan pandangan berapi-api mereka ke arah Lu Yun. Pada usia seperti itu, dia mampu bertarung melawan para jenius dari keluarga Wang. Tidak peduli betapa mereka membenci Grandmaster Heng Lian, mereka mengagumi Lu Yun dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Rambut perak di kepala Long Quan bergetar, dan dia melangkah maju dan berkata, Tuan Lu, Pak Tua, saya sangat senang mengetahui bahwa Anda masih hidup. Dia sudah mendengar hasilnya, tapi dia masih merasa tidak percaya saat melihat Lu Yun keluar hidup-hidup. Intuisi saya memang benar, Tuan Lu memang bukan makhluk di dalam kolam. Lu Yun meliriknya dan berpikir, tentu saja kamu akan bahagia. Selama aku tidak mati, tidak peduli seberapa baik kamu berperilaku, bukankah orang lain akan berpikir bahwa aku memiliki hubungan yang baik dengan keluarga panjangmu? Saya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga panjang Anda, bukankah itu berarti saudara perempuan saya yang ketujuh memiliki hubungan yang baik dengan keluarga panjang Anda? Kakak ketujuhku memiliki hubungan yang baik dengan keluarga panjangmu. Bukankah itu berarti keluarga panjangmu terhubung dengan Yin Qiushui? Terikat dengan Yin Qiushui, bukankah itu berarti boneka Matryoshka dilarang?
Lu Yun tidak mau repot-repot mengungkapkan pikiran lelaki tua itu, dan menjawab dengan ringan, aku sungguh-sungguh, aku membuatmu menunggu di luar gerbang sekolah begitu lama. Long Quan berkata sambil tersenyum, dimanapun Anda berada, selama kita bisa menunggu kabar baik Tuan Lu, tidak ada gunanya menunggu tidak peduli berapa lama kita menunggu. Petik 2, petik 2. Melihat Lu Yun terdiam, Long Quan bertanya lagi dengan antusias, Tuan Lu, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin berhenti mengikuti kami kembali ke rumah Long dan aku akan memberimu jamuan makan untuk merayakannya? Lu Yun menatapnya dalam-dalam, dengan senyuman penuh arti di bibirnya, dan berkata, tentu saja kita harus mengadakan jamuan makan untuk merayakannya, dan semakin besar acaranya, semakin baik. Yang terbaik adalah mengadakannya selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, Long Quan tertegun sejenak, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Lu Yun mencibir dan berkata, jangan khawatir, Wang Su dan aku belum pernah mengenal satu sama lain sebelum kita bertengkar. Meskipun pada akhirnya kami tidak menjadi teman, kami tetap bisa dianggap teman. Yang dikhawatirkan Long Quan adalah apakah perjamuan mewah seperti itu akan membuat keluarga Wang merasa tidak nyaman dan berpikir bahwa mereka sedang memamerkan kekuatan mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, Long Quan segera merasa lebih lega. Bahkan, saya berharap saya bisa memamerkannya selama 3 hari 3 malam. Akan lebih baik jika setiap orang memiliki bagian di dalamnya, sehingga semua keluarga di ibu kota tahu bahwa keluarga Panjang memiliki persahabatan yang mendalam dengan Lu Yun. Long Quan sangat gembira, mengangguk gembira dan berkata, oke, saya akan mendengarkan Tuan Lu dalam segala hal, biarkan saja selama 3 hari 3 malam. Kemudian, perjamuan besar diadakan di keluarga Long, dan pintu halaman terbuka lebar. Siapapun yang muncul dapat duduk dan makan sehebat yang mereka inginkan. Yin Qiushui di sisi lain bahkan lebih marah dan mengertakkan gigi setelah mengetahui hal ini. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan melonjak dengan ganas di kegelapan ibu kota, dan akhirnya mencapai kompleks keluarga Panjang. Halaman keluarga Panjang, perjamuan hari kedua pun digelar. Itu ramai dan ramai. Di antara orang-orang ini, beberapa datang untuk memberi selamat dengan tulus, beberapa menyaksikan kesenangan itu, dan beberapa, saat makan jamuan makan, iri dengan nasib buruk keluarga Panjang dan naik ke posisi yang begitu tinggi. Ada banyak jenis orang, dan hati setiap orang rumit. Sampai seorang pria datang dan menghancurkan segalanya. Dia adalah seorang pria parubaya tanpa ekspresi dengan ekspresi kaku dan mata kusam. Para pelayan keluarga Long tidak mengenalinya dan mengira dia sama seperti yang lain dan dia ada di sini untuk menghadiri jamuan makan. Selamat datang. Pelayan dari keluarga Panjang berbicara karena kebiasaan, tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba mendengar seorang pria parubaya berteriak dengan dingin, keluar. Di saat yang sama saat teriakan itu turun, aura yang menyesakkan dan kuat, seperti kabut sebelum badai, menyelimuti seluruh kompleks keluarga Panjang. Seseorang menyebabkan masalah. Semua orang terkejut. Segera setelah itu, murung, panik, terkejut, karena aura pria ini milik orang terhormat. Apakah kamu dari keluarga Wang? Tidak yakin, tapi semua orang tidak punya niat untuk terus makan dan berpencar ke kejauhan seperti burung yang ketakutan. Mereka yang sebelumnya iri dengan keluarga Panjang merasa bangga dengan kemalangan mereka. Kalau langit gila, turun hujan, kalau orang gila, akan ada bencana, dan wanita centil akan menderita. Lu Yun terlalu menonjol. Keluarga Panjang mengadakan perjamuan 3 hari untuknya, yang terlalu menonjolkan diri. Profil tinggi adalah kegilaan. Mengalami mata merah adalah hal yang normal. Karena pihak lain berada di level yang mulia, hanya Long Quan di seluruh keluarga Panjang yang bisa mengatasinya, jadi ketika dia menyadari aura pihak lain, dia bergegas ke tempat kejadian sesegera mungkin. Dia memandang pria parubaya itu dengan ekspresi serius. Long Quan bertanya, siapa kamu? Pria parubaya itu tidak menjawab, tetapi mengarahkan tatapan dinginnya yang seperti mesin ke orang di sebelah Long Quan, Lu Yun. Mati. Pria parubaya itu tidak banyak bicara, dia hanya datang untuk melaksanakan tugas. Dan misinya adalah membunuh Lu Yun. Dalam sekejap, angin kencang melonjak, dan pria parubaya itu berubah menjadi mesin pembunuh yang kejam. Saat dia mengucapkan kata-kata, cahaya dingin keluar, menyelimuti energi batin yang menakutkan dari Yang Mulia Fang. Langsung mencapai alis Lu Yun. Ini untuk Tuan Lu. Alis Long Quan tiba-tiba berkerut ke dalam karakter, cuan, dan telapak tangannya yang kurus bergerak secara horizontal di depannya, segera membangun penghalang pertahanan yang kuat dalam upaya untuk menahan serangan pria parubaya itu. Sekarang keluarga Panjang pada dasarnya terikat dengan Tuan Lu, jadi Tuan Lu tidak bisa mati. Long Quan tidak berani gegabah sama sekali. Disayangkan. Bagaimanapun, Long Quan baru saja sembuh dari penyakit serius, dan budidayanya tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun. Saat menghadapi serangan pria parubaya, pertahanannya tampak sedikit rapuh. Klik, hanya sekitar 40% kekuatannya yang dihilangkan, dan penghalang pertahanan Long Quan hancur seperti cermin. Aliran cahaya terus bergerak maju, dan hendak jatuh ke Long Quan, ketika sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari samping dan menghancurkan cahaya itu dengan sekejap. Lu Yun menjabat tangannya dan mencibir, apakah akhirnya sampai di sini? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Meskipun sebagian dari kekuatan serangan pria parubaya itu telah dihilangkan oleh Long Quan,
kekuatan yang tersisa masih mencengangkan, dan dia bisa dihancurkan oleh Lu Yun dengan mudah. Dia memang ahli dalam pelatihan horizontal. Cangkang kura-kura ini sangat keras. Tuan Lu, jejak kekhawatiran muncul di wajah Long Quan, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar Lu Yun berkata dengan percaya diri, tidak apa-apa, saya bisa mengatasinya, kalian semua harus mundur. Tak perlu dikatakan lagi, Long Ji sudah menghilang. Long Quan mengerutkan kening dan mengingatkan, Tuan Lu, pihak lain ada di alam yang mulia. Aku tahu. Jawaban Lu Yun sangat tenang, seolah-olah dia mengharapkan pihak lain datang, yang membuat Long Quan semakin terkejut dan curiga. Menurutnya, meskipun Lu Yun adalah orang yang berprofil tinggi dan flamboyan, dia jelas bukan tipe orang yang tidak punya otak. Saat ini, menghadapi Yang Mulia Fang Fang, dia, seorang Master Heng Lian dalam tahap awal transformasi, tampaknya memiliki tiket kemenangan. Bukankah Tuan Lu punya trik tersembunyi lainnya? Long Quan tidak tahu. Kami hanya bisa berharap keajaiban akan terjadi. Sekarang, pria parubaya di seberangnya melihat Lu Yun melakukan serangan dengan tangan kosong. Ekspresinya tidak banyak berubah, tapi matanya sedikit dingin, dan niat membunuhnya masih kuat. Mati! Pria parubaya itu bergerak maju dan melancarkan serangan menggelegar lainnya. Dimanapun kakinya bersentuhan, lantai batu biru itu retak dan tanahnya berantakan. Lu Yun hendak menangkapnya. Pada saat ini, tiba-tiba hembusan angin harum datang, dan sosok anggun muncul di depan Lu Yun. Gulungan! Yin Qiushui berteriak dengan dingin. Kekuatannya tidak sebaik pria parubaya di seberangnya, tetapi ketika pria parubaya itu melihat penampilan Yin Qiushui dengan jelas, dia berhenti menyerang dan berdiri di sana tertegun untuk beberapa saat. Tampaknya ragu-ragu. Akhirnya, dia menatap Yin Qiushui dalam-dalam, berbalik dan pergi. Halaman keluarga panjang terdiam sejenak. Tidak ada yang menyangka Yin Qiushui, dekan Akademi Seni Bela Diri Beijing, akan tiba saat ini. Satu hal yang sepertinya meyakinkan semua orang adalah bahwa pemuda bernama Lu Yun ini memang laki-laki peri Luo, dan rumor itu benar. Jika tidak, Yin Qiushui tidak punya alasan untuk menyelamatkannya. Alasan mengapa pria parubaya itu pergi sekarang mungkin karena dia takut dengan identitas Yin Qiushui, bagaimanapun juga, ayahnya Yin Pei adalah pelindung hebat Liga Seni Bela Diri ibu kota dan tidak boleh mudah tersinggung. Semua orang di keluarga Long sangat gembira. Ini tidak hanya sesederhana penyelamatan Lu Yun, tetapi semacam bukti kepada dunia bahwa keluarga panjang telah naik ke keluarga Yin. Hal baik, namun, suasana hati Lu Yun agak rumit. Yin Qiushui ini memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya tetapi menolak untuk mengatakannya. Dia akhirnya memasang jebakan dan memancing orang yang bersembunyi di rahasia itu keluar, tetapi dia berlari keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Jika bukan karena dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya, Lu Yun pasti ingin menggunakan taktik kasar padanya untuk memamerkannya. Bentak. Setelah Yin Qiushui mengusir pria parubaya itu, dia berbalik dan menamparkan wajah Lu Yun. Tapi kali ini, Lu Yun tidak membiarkannya berhasil. Terakhir kali di kantor Yin Qiushui, Lu Yun kian memberinya pujian karena tidak ada orang yang hadir, tetapi sekarang dengan begitu banyak orang yang menonton, Lu Yun juga ingin menyelamatkan mukanya. Melepaskan. Yin Qiushui berkata dengan dingin dengan nyala api di matanya. Lu Yun tampak marah dan melepaskan jaringan lunaknya yang licin. Yin Qiushui berkata dengan kebencian, kamu menginginkan jawabannya, kan? Aku akan membawamu untuk menemukan jawabannya sekarang. Bagaimanapun, kamu ingin mati, jadi aku akan membiarkanmu mati. Ikutlah denganku. Pemakaman keluarga Yin. Makam batu tersebut ditata dengan tertib, dan semuanya adalah anggota keluarga Yin yang telah meninggal. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan langsung yang dapat dimakamkan di pemakaman ini. Mereka yang telah bercabang dan menyebarkan cabangnya tidak berhak untuk dimakamkan di sini kecuali mereka telah mencapai prestasi yang besar. Di antaranya adalah kuburan batu dengan tulisan di batu nisan yang berbunyi, saya belajar sastra untuk pertama kalinya, tetapi gagal dalam 3 tahun, saya kemudian belajar seni bela diri, dan gagang pisaunya tergelincir, dan jari kelingking saya secara tidak sengaja patah, belajar kedokteran, mencapai kesuksesan, menulis resep yang bagus, dan meminumnya. Ketika Lu Yun melihatnya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir bahwa leluhur keluarga Yin ini dianggap berbakat. Dia benar-benar bisa meresepkan obat untuk bunuh diri. Tapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yin Qiushui dengan membawanya ke sini. Yin Qiushui tidak berkata apa-apa dan berjalan di depan, terlepas dari apakah Lu Yun mengikuti atau tidak, hanya menyisakan sosok anggun di belakangnya. Ketika dia mencapai batu nisan dengan batu paling halus, Yin Qiushui berhenti dan menatap makam batu itu. Dibandingkan dengan batu nisan lainnya, makam batu ini jelas merupakan yang terbaru dan tidak boleh lebih dari 20 atau 30 tahun. Ada beberapa karakter besar yang terukir di loh batu, makam putriku tercinta Yin Qiuru. Pada saat ini, Lu Yun sepertinya menyadari sesuatu. Pikiran yang hampir membuatnya tertawa karena tulisan di batu nisan yang aneh itu digantikan oleh kegugupan dan kegelisahan saat ini. Dia tidak ingin tebakannya menjadi kenyataan. Tapi firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat, hampir menekannya sampai mati lemas. Yin Qiushui menatap makam batu dengan mata yang rumit, tanpa melihat ke belakang pada Lu Yun, dan berkata dengan suara lembut, Yin Qiuru, dia adalah saudara perempuanku, dan pada saat yang sama, dia juga ibumu. Ledakan. Kalimat ringan seperti itu seperti petir yang jatuh dari langit, langsung mengenai topi Tianling Lu Yun.
Ibunya telah meninggal, mustahil, ini tidak benar. Lu Yun menggelengkan kepalanya, wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dan suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat. Yin Qiushui pasti sedang bercanda. Sangat sedih. Yin Qiushui mencibir, dan kemudian menoleh ke arah Lu Yun. Melihat dia tertegun, dia bahkan tertawa sinis, tahukah kamu siapa pembunuh saudara perempuanku? Yin Qiushui berhenti sejenak dan memandang Lu Yun dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Lu Yun tidak berbicara, tapi mengepalkan tinjunya erat-erat. Kukunya, yang tidak tajam, merobek retakan berbentuk bulan sabit di kedua sisi telapak tangannya, dan darah tumpah. Dia tidak percaya ibunya sudah meninggal, apalagi ibunya dibunuh. Pembunuh sialan. Tubuh Lu Yun dipenuhi dengan niat membunuh, seperti pedang tajam yang dipadatkan dengan kebencian gelap yang tak terhitung jumlahnya yang membubung ke langit. Amarah. Kemarahan yang luar biasa. Jejak keterkejutan muncul di mata Yin Qiushui, tapi itu tidak mempengaruhi kebenciannya. Dia melanjutkan, kamu juga tahu kemarahan, dan kamu juga membenci pembunuhnya. Bagaimana mungkin keluarga Yin kita tidak sama? Ayahku, orang yang paling dia sayangi adalah adikku. Dia sangat menyayangiku hingga aku pun merasa iri. Jadi setelah mengetahui kematian adikku, tahukah kamu betapa sedihnya ayahku? Ayahku berharap dia bisa memotong si pembunuh menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Tubuh Lu Yun tidak bisa menahan gemetarnya, wajahnya menjadi sedikit garang, dan dia meraung, kamu hanya perlu memberitahuku, siapa pembunuh ibuku. Kamu ingin tahu? Yin Qiushui menatapnya dengan ekspresi yang semakin sarkastik. Menjelaskan, niat membunuh di tubuh Lu Yun telah mencapai tingkat yang ekstrim, dan seluruh pemakaman keluarga Yin merintih saat ini, seolah amarahnya telah mengguncang jiwa leluhur keluarga Yin yang telah meninggal. Namun, kata-kata Yin Qiushui selanjutnya langsung menyebabkan Lu Yun pingsan. Pembunuh yang membunuh adikku adalah ayahmu. Petik 2, petik 2. Petir lain menghantam tubuh Lu Yun, dan kebencian serta niat membunuh yang telah mencapai puncaknya langsung berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pembunuh ibuku sebenarnya adalah ayahku. Apa ini? Yin Qiushui sepertinya memahami pikirannya dan berkata sambil mencibir, kamu ingin tahu alasannya, dan kami juga melakukannya, tetapi pria sialan itu menghilang setelah membunuh saudara perempuanku. Tidak lama setelah kamu lahir saat itu, ayahku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa putrinya telah meninggal, dan pembunuhnya tidak ditemukan. Saat dia melihatmu, dia merasa mual karena darah orang itu mengalir masuk tulangmu. Awalnya ayahku berencana membunuhmu, tapi aku tidak tega saat melihatmu masih bayi yang dibedong bahkan belum punya nama, jadi sebelum ayahku mengambil tindakan, diam-diam dia membawamu pergi. Kebetulan saja aku untuk bertemu dengan seorang pendeta Tao di jalan. Tapi aku tidak tahu kenapa, beberapa tahun kemudian ayahku tiba-tiba mengetahui bahwa kamu masih hidup. Yin Qiushui tidak melanjutkan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena jawabannya sudah jelas. Setelah Yin Qiushui menyerahkan Lu Yun kepada pendeta Tao, dia kembali dan memberitahu Yin Pei bahwa dia telah membunuh Lu Yun, bajingan itu. Namun, 5 tahun kemudian, Yin Pei tiba-tiba mengetahui bahwa Lu Yun masih hidup di rumah kesejahteraan di Jiangcheng. Karena identitasnya yang sensitif, Yin Pei tidak nyaman untuk muncul, jadi dia diam-diam menekan Chen Ping dari keluarga Chen dan meminta Chen Ping menyalakan api agar Lu Yun meninggal di rumah kesejahteraan. Sebenarnya, Yin Pei awalnya mengirim ahli ke sana, tetapi menemukan bahwa formasi misterius telah diatur di sekitar rumah kesejahteraan oleh para kultivator. Ketika kultivator seni bela diri di alam transformasi dan di atasnya mendekati area itu, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan batin mereka sama sekali. Dan dalam kondisi transformasi, satu persatu menghilang. Karena ketidakberdayaan, Yin Pei Chai menemukan Chen Ping dan melakukan adegan pembakaran rumah kesejahteraan. Saya pikir Lu Yun telah mati dalam kebakaran itu, tetapi siapa yang tahu bahwa setelah bertahun-tahun, dia benar-benar akan muncul di ibu kota lagi, dan dia akan tetap menjadi orang terkenal. Secara alami, hal itu akan menarik perhatian Yin Pei lagi. Inilah sebabnya Yin Qiushui tidak mau mengatakan yang sebenarnya, karena dia tahu bahwa pembunuhnya adalah ayahnya. Setelah mendengar ini, hati Lu Yun penuh dengan kesedihan, dan dia tertawa sedih dan berkata, benarkah hutang ayah harus dibayar oleh putranya? Haha, meskipun darah orang itu mengalir di tubuhku, aku juga cucunya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Cucu, Yin Qiushui mencibir, ayahku tidak menyukai pria sialan itu. Saat adikku mengandungmu, dia diam-diam melahirkanmu dengan dalih pergi keluar untuk pelatihan. Ayahku sama sekali tidak mengetahui hal ini pada saat itu, dan adikku hanya memberitahuku tentang hal itu. Jadi, di mata ayahku, kamu adalah seorang bajingan. Dari mana kamu mendapatkan cucumu? Kata Yin Qiushui, ekspresinya menjadi semakin sinis. Inilah jawaban yang kamu inginkan, apakah kamu puas sekarang? Apakah kamu puas? Kata-kata Yin Qiushui seperti pedang tajam, menusuk ke dalam hati Lu Yun. Kebenaran yang selama ini aku cari dengan susah payah ternyata sangat kejam. Lu Yun merasa sangat tidak nyaman, seperti ada batu yang menutupi dadanya, membuatnya tidak bisa bernapas. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ayahku membunuh ibuku, dan kakekku siap membiarkan ayahnya membayar utangnya. Betapa cacatnya hubungan ini. Lu Yun tidak pernah menyangka kebenarannya akan seperti ini. Bibi, aku ingin tinggal bersama ibuku di sini, bolehkah?
Lu Yun memandang Yin Qiushui dengan mata memohon dan bertanya. Suara, bibi, membuat tubuh halus Yin Qiushui tiba-tiba bergetar. Dia tidak berbicara, mengangguk, atau menggelengkan kepalanya. Dia hanya berbalik dan pergi diam-diam, tiba di pintu masuk kuburan, dalam keadaan linglung. Dia merasa tidak nyaman di dalam. Saat itu, tidak ada orang lain di keluarga Yin yang diberitahu tentang kehamilan saudara perempuannya, hanya Yin Qiushui yang diberitahu. Dari nada suara kakaknya, Yin Qiushui bisa mendengar harga dirinya. Sepertinya bisa melahirkan kehidupan adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupnya. Yin Qiushui juga membantunya menjaga rahasia dengan penuh perhatian. Namun siapa sangka kejadian selanjutnya akan membawa pukulan yang begitu menyakitkan bagi dirinya dan ayahnya. Akar dari segalanya adalah pria itu. Pria itu pantas mati. Qiushui, di mana bajingan itu? Tepat ketika Yin Qiushui tenggelam dalam kesakitan masa lalu, tiba-tiba terdengar suara serak dari kejauhan. Saya melihat seorang pria dengan rambut putih dan wajah penuh perubahan kehidupan, berjalan menuju sisi ini dengan ekspresi muram. Yin Pei, pelindung besar aliansi bela diri ibu kota. Ayah Yin Qiushui. Yin Pei baru berusia 60-an sekarang, tetapi dia tampak seperti seorang berusia 80 tahun, penuh dengan perubahan-perubahan dalam hidup. Rambutnya memutih dalam semalam setelah mengetahui kematian putrinya. Terlihat betapa dalamnya rasa sakit di hatiku. Ayah. Ketika Yin Qiushui melihat Yin Pei datang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berhenti berbicara. Brengsek, Yin Pei jelas telah melihat Lu Yun di kuburan dan meraung dengan marah, kualifikasi apa yang dimiliki bajingan itu untuk memasuki pemakaman keluarga Yin kita? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berlutut di depan makam Qiuru? Ekspresi Yin Pei langsung menjadi ganas, dan dia hendak bergegas ke kuburan dan membunuh Lu Yun. Yin Qiushui buru-buru menghentikannya dan memohon belas kasihan, ayah, orang itulah yang pantas mati, bukan Lu Yun. Lu Yun tidak bersalah. Tidak bersalah. Yin Pei mendengus dingin, bagaimana dia bisa tidak bersalah? Selama darah pria itu mengalir di tubuhnya, dia tidak bersalah. Saya ingin dia turun dan meminta maaf kepada Qiuruku. Yin Qiushui berkata dengan cemas, memang benar dia adalah putra orang itu, tapi dia juga cucumu. Diam, aku tidak punya cucu seperti itu. Dia bajingan, dia sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Ayah, Yin Qiushui berlutut di depan Yin Pei sambil berkata sambil berlinang air mata, sudah bertahun-tahun, mengapa kamu masih tidak mau melepaskannya? Bangun, maafkan aku, jika kamu bersikeras membunuh Lu Yun hari ini, maka aku akan berlutut di sini sampai aku mati. Kamu juga bisa membunuhku. Yin Qiushui menangis. Ketika Lu Yun masih bayi, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia memohon, ayahnya tidak akan bisa mempertahankannya di keluarga Yin, jadi dia diam-diam menyerahkannya kepada seorang pendeta Tao. Dia tidak tahu kemana pemimpin Tao itu membawa Lu Yun. Ketika dia mengetahui berita tentang Lu Yun lagi, itu adalah kebakaran di rumah kesejahteraan di Jiangcheng. Pada saat itu, Yin Qiushui ingin menjadi perantara bagi Lu Yun, tetapi sudah terlambat. Dia menderita karenanya dan menyalahkan dirinya sendiri karena itu adalah anak saudara perempuannya. Hari ini, Yin Qiushui tidak akan pernah membiarkan tragedi sebelumnya terjadi lagi. Ketika Yin Pei melihatnya berlutut di tanah dan berkata bahwa dia akan mati jika Lu Yun meninggal, dia menjadi marah dan berteriak dengan marah, kamu tidak berbakti, bagaimana Qiuru mati? Apakah kamu lupa? Aku belum lupa selama sehari. Kalau begitu pergilah dan jangan hentikan aku membunuh bajingan itu. Yin Pei Zhen mengusir Yin Qiushui, siap untuk bergegas ke kuburan dengan niat membunuh. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar Yin Qiushui mengeluarkan raungan yang melengking, jika kamu ingin adikmu mati dengan damai, bunuh dia. Petik 2. Apa menurutmu jika kamu membunuh Lu Yun, adikmu akan benar-benar bahagia? Tidak, dia hanya akan membencimu. Dia hanya akan merasa bahwa kamu tidak layak menjadi ayahnya. Yin Pei berhenti, berbalik, menamparkan wajah Yin Qiushui, dan berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya sangat mencintai Qiuru, mengapa saya tidak layak menjadi ayahnya? Tanda tamparan berwarna merah cerah dengan cepat muncul di pipi Yin Qiushui. Namun dia tetap mengangkat kepalanya dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, tahukah kamu mengapa adikku menggunakan pengalamannya sebagai alasan untuk diam-diam melahirkan bayi di luar? Tahukah kamu mengapa dia tidak memberitahumu tentang kehamilannya? Itu bukan karena kamu, pukul bebek Mandarin dengan tongkat. Aku mencintainya dan tidak ingin dia terluka. Sekilas aku tahu bahwa pria itu tidak bisa diandalkan. Fakta telah membuktikan bahwa aku benar. Binatang sialan itu benar-benar berani membunuh Qiuru Tongku. Aku tahu ayah, kamu melakukannya karena cinta pada adikmu, tetapi jika adikmu pergi tanpa memberitahumu, apakah dia akan mati? Yin Qiushui berteriak sekuat tenaga. Tubuh Yin Pei tiba-tiba bergetar. Penjahat terbesar tentu saja adalah pria itu. Tetapi jika Yin Qiuru tidak keluar sendirian untuk melahirkan anak tersebut, jika dia tetap tinggal di keluarga Yin, setidaknya keluarga Yin akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Tentu saja Yin Pei sendiri sudah memikirkan masalah ini. Tapi dia tidak mau menghadapinya. Yin Qiushui tidak pernah berani menyebutkan topik seperti ini sebelumnya, karena ayahnya sudah cukup menyalahkan dirinya sendiri, dan dia tidak ingin membiarkan ayahnya disiksa lagi.
Dia mengatakan ini hari ini karena dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Melihat ekspresi menyakitkan di wajah ayahnya, Yin Qiushui juga merasakan sakit di hatinya, tetapi dia harus melanjutkan, "Ayah, kamu tahu betapa bahagianya suara adikku ketika dia memberitahuku bahwa dia mengandung anak itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah saat yang paling membahagiakan dan paling membanggakan dalam hidupnya. Lagi pula, kakakku memberitahuku lebih dari sekali bahwa dia sangat ingin memberitahumu kabar baik ini, tapi dia takut. Dia takut kamu akan keberatan, jadi dia merahasiakannya. Kamu kasihan pada putrimu, bukankah kamu, adikku, juga kasihan pada anaknya sendiri? Apa menurutmu adikku akan bahagia saat dia melihatmu membunuh anaknya? Tidak, dia hanya akan sedih dan semakin membencimu. Kenapa kamu tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu? Tidak peduli seberapa besar kebencian yang kamu miliki, api 15 tahun yang lalu seharusnya menghilangkan kebencianmu. Kamu bisa memperlakukannya seperti anak yang mati dalam api itu, oke? Yin Qiushui memohon dengan tulus, pakaiannya sudah basah oleh air mata. Yin Pei memasukkan 10 jari ke rambut peraknya. Rasa sakit yang tak ada habisnya dan rasa menyalahkan diri sendiri menyerbu dengan gila-gilaan, dan dia tidak bisa berkata-kata. Untuk waktu yang lama, suara seraknya terdengar lagi, "Qiushui, bangun dulu." Yin Qiushui tetap bergeming. Sekarang, di kuburan. Di depan batu nisan Yin Qiuru, Lu Yun berlutut di tanah dan juga terdiam untuk waktu yang lama. Bahkan jika suara kakak kelima Chu Yao muncul di benaknya, dia tidak bereaksi sama sekali. "Panggil Xiao Lu Yun, panggil Xiao Lu Yun, aku tidak menemukan tuanku, tapi aku menemukan kuburan yang besar. Saat aku melihat lubang seperti itu, mau tak mau aku ingin masuk. Aku akan meneleponmu nanti." Ini adalah pernyataan yang sangat tidak pantas. Karena Chu Yao tidak mengetahui situasi Lu Yun saat ini, dia hanya ingat bahwa Lu Yun memintanya untuk mengiriminya pesan setelah menemukan Tian Miaozi. Setelah sekian lama, Chu Yao tidak menemukan Tian Miaozi. Agar Lu Yun tidak khawatir, dia melaporkan situasinya kepadanya melalui lingkaran pikiran. Lu Yun tidak peduli. "Aku hanya berlutut diam di depan makam ibuku." Sampai gelap, Yin Pei di pintu masuk kuburan melirik Lu Yun dengan ekspresi rumit, menghela nafas, dan pergi sendirian. Yin Qiushui juga berlutut hampir sepanjang hari, lalu dia terhuyung berdiri. Kakinya sudah mati rasa, dan lututnya merah serta bengkak. Tapi menurutnya itu sepadan. Meskipun ayahnya tidak mengatakan apa-apa, sejak dia pergi, itu berarti dia pasti tidak akan berpikir untuk membunuh Lu Yun lagi untuk sementara waktu. Yin Qiushui menjadi tenang dan menunggu sampai rasa kebas di kakinya sedikit mereda, lalu berjalan ke kuburan, datang ke sisi Lu Yun dan berkata, "Lu Yun, ibumu sudah mengetahui pikiranmu, bangun." Lu Yun tetap diam. Yin Qiushui memandangnya dan tiba-tiba merasa tertekan. Ngomong-ngomong, rasa sakit di hati anak ini sebenarnya tidak kalah dengan rasa sakit orang lain. Ia menjadi tunawisma sejak kecil dan tinggal di panti asuhan selama 5 tahun, namun akibat kebakaran, ia kembali mengalami kekacauan. Setelah susah payah mencari kebenaran, jawabannya adalah ayahnya membunuh ibunya, dan orang yang ingin membunuhnya ternyata adalah kakeknya. Kalau soal rasa sakit, siapa yang lebih bisa menyakitinya selain Lu Yun? Dia juga anak yang menyedihkan. "Lu Yun, bangun." Suara Yin Qiushui sedikit lebih tegas, dan dia tidak ingin melihat Lu Yun terus berlutut. Melihat Lu Yun, dia masih bergeming. Yin Qiushui mengulurkan tangan untuk menarik lengannya, hanya untuk menemukan bahwa tubuh Lu Yun sepertinya dipenuhi beton bertulang, berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Yin Qiushui berkata dengan marah, "Apakah ibumu akan senang melihatmu seperti ini?" "Tante, kali ini," Lu Yun akhirnya berkata, "saya baik-baik saja, saya hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu saya di sini. Saya tidak akan kewalahan, jangan khawatir." Wajah Yin Qiu membeku. Menunggu beberapa saat lagi. Dia menepuk bahu Lu Yun, menghela nafas pelan dan berkata, "Berpalinglah, apapun yang harus berlalu akan berlalu." Selesai. Yin Qiushui berbalik dan berjalan ke pintu masuk kuburan dan berkata kepada penjaga yang menjaga kuburan, "Awasi dia. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku." "Baik Nona Yin." Yin Qiushui meninggalkan kuburan dan kembali keesokan paginya. Melihat Lu Yun masih berlutut di sana, alisnya sedikit berkerut. Tapi dia tidak ambil pusing. Dia tahu Lu Yun harus diam sekarang. Jadi Yin Qiushui hanya memerintahkan penjaga pintu untuk mengantarkan makanan setiap hari kepada Lu Yun tepat waktu. Yin Qiushui memasak sendiri makanan ini. Tetapi sampai malam berikutnya, Lu Yun tidak makan sedikit pun, dan dia berhenti berbicara dengan Lu Yun ketika dia berbicara dengannya. Yin Qiushui benar-benar menerima sifatnya yang keras kepala. "Saya kira saya juga mewarisinya dari saudara perempuan saya." Terlepas dari apakah Lu Yun makan atau tidak, Yin Qiushui akan mengantarkan makanan yang telah disiapkan kepada Lu Yun setiap hari. Ketika dia lapar, dia akan makan secara alami, karena kemauan manusia tidak dapat mengalahkan rasa lapar. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mati kelaparan, kecuali tentu saja mereka yang tidak mempunyai uang untuk makan. Hari keempat, langit tertutup awan gelap, dan seluruh dunia seakan tenggelam dalam kegelapan. Hujan deras turun, dan dahan-dahan di kuburan bergoyang ke sana kemari oleh angin kencang. Hanya Lu Yun yang berdiri diam. "Lu Yun kecil." Sebuah suara yang familiar terdengar.
Sosok ramping Luoli terlihat berjalan perlahan keluar dari hujan deras, dan akhirnya berhenti di samping Lu Yun sambil memegang payung dan berkata, adik ketujuh akan menemanimu. Kaki Luoli yang ramping dan lurus berdiri di samping Lu Yun, matanya yang indah dipenuhi dengan kesusahan. Dia sudah tahu segalanya dari gurunya. Segera bergegas ke ibu kota. Melihat Xiao Lu Yun seperti ini membuat hatiku sakit. Xiao Lu Yun selalu menjadi orang yang positif dan ceria, begitu ceria hingga dia sedikit gangster. Namun, gangster semacam ini tidak hanya menyebalkan, tapi juga memiliki pesona yang unik. Bajingan tapi bukan orang jahat. Saat berada di depan adik-adiknya, ia selalu memiliki wajah yang ceria dan tersenyum, serta sering mengubah triknya untuk menggoda mereka. Tapi saat ini, keheningannya benar-benar berbeda dari biasanya. Xiao Lu Yun pasti merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja Luoli patah hati. Dia tidak membujuk Lu Yun, tapi hanya diam bersamanya. Jika Xiao Lu Yun tidak bangun, dia tidak akan pergi. Jika Xiao Lu Yun tidak makan atau minum, dia juga tidak akan makan atau minum. Hanya saja hujannya, entah kenapa, semakin deras. Begitu pula dengan angin yang semakin liar. Payung Luoli tidak bisa menahannya, jadi dia membuangnya begitu saja tanpa menggunakan perisai pelindung. Dia membiarkan angin kencang dan hujan menerpa tubuhnya. Lekuk tubuh yang sempurna tergambar dalam angin dan hujan. Luoli mengabaikan hujan di tanah dan berjongkok di tanah basah, memegang lututnya dengan kedua tangan dan menyandarkan kepalanya di lengan Lu Yun. Hujan menerpa sisi wajahnya yang cantik dan tanpa celah, memercik ke matanya, lalu perlahan-lahan hilang dari matanya. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasa dingin di tubuh Luoli tiba-tiba hilang oleh arus hangat. Saat kamu membuka matamu, hujan telah berhenti. Apa yang muncul di depannya adalah wajah Lu Yun yang tersenyum cerah, adik ketujuh, terima kasih. Langit setelah hujan memiliki warna biru jernih yang luar biasa indah, dan sinar matahari menjadi hangat. Luoli menggembungkan pipinya sedikit, merasa marah, kesal dan bahagia, lalu mengumpat dengan ringan, dasar bajingan kecil, jika kamu berani membuatku khawatir lain kali, aku akan menggigitmu sampai mati. Menghadapi cahaya hangat, kedua gigi harimau kecilnya yang berwarna putih kristal bersinar. Lu Yun menggendong pinggangnya, menepuk tonjolan di bawahnya, dan berkata, dasar bodoh, bukankah sudah kubilang tidak apa-apa? Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibuku. Bagaimana Lord Yuntian yang agung bisa menjadi autis dengan begitu mudah? Tidak mau kalah, Luoli mencubit Lu Yun dengan keras, memelototinya dan berkata, kamu idiot. Lu Yun tersenyum, menoleh untuk melihat batu nisan ibunya, dan berkata, Bu, lihat, calon menantu perempuanmu sangat nakal, tapi kamu pasti akan menyukainya, bukan? Biasanya, Luoli akan menjawabnya, siapa calon istrimu? Tapi saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi membenamkan kepala kecilnya ke dada Lu Yun dengan wajah memerah. Peri Luo benar-benar unik ketika dia pemalu. Tiba di pintu masuk pemakaman. Yin Qiushui kebetulan ada di sini untuk mengantarkan makanan. Melihat Lu Yun akhirnya menemukan jawabannya, dia menghela nafas lega dan menatap Luoli yang pemalu di pelukannya, matanya menjadi penuh arti. Lu Yun berkata, Bibi, aku mengkhawatirkanmu beberapa hari terakhir ini. Kamu juga tahu itu, dasar keledai keras kepala. Yin Qiushui memutar matanya ke arahnya. Lu Yun berpikir sejenak dan bertanya, Bibi, bisakah kamu memberitahuku siapa nama pria itu? Wajah Yin Qiu membeku. Tentu saja dia tahu siapa yang dimaksud Lu Yun dengan pria itu. Suasana hatiku sangat rumit untuk sementara waktu. Jadi bagaimana jika dia memberitahu Lu Yun, dia tidak tahu apakah pria itu menggunakan nama aslinya atau nama samaran, dan keluarga Yin telah mencari begitu lama tetapi tidak dapat menemukannya, jadi keyakinan apa yang dimiliki Lu Yun dalam menemukannya? Dia. Meskipun dia benar-benar menemukannya, apa yang harus dia lakukan? Apakah ayah dan anak saling membunuh? Yin Qiushui lebih memilih keluarga Yin terus mencari daripada membiarkan Lu Yun terlibat lagi, karena ini adalah dendam generasi mereka sebelumnya. Melihatnya ragu-ragu, Lu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Bibi, aku tidak serapuh yang kamu kira. Kamu hanya perlu memberitahuku namanya, itu saja. Yin Qiushui menatapnya dengan serius untuk beberapa saat, lalu menghela nafas dan menyebutkan nama yang sangat dia benci, namanya Yang Tiandao. Yang Tiandao, Lu Yun mengukir nama ini jauh di dalam hatinya. Jika dia punya kesempatan, dia ingin bertanya kepada Yang Tiandao sendiri mengapa dia melakukan hal yang begitu kejam. Karena ini kejam, mengapa tidak bunuh diri bersama? Katakan pada kakekku bahwa aku berbeda dari pria itu. Ketika aku menemukan jawabannya suatu hari nanti, aku pasti akan memberinya penjelasan dan memintanya, untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia memeluk tubuh lembut dan halus Luoli lalu pergi. Melihat punggung kurusnya, Yin Qiushui tertegun untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berbalik ke hutan di sebelahnya dan berkata, Ayah, apakah kamu mendengar itu? Dia berbeda dari pria itu. Desahan datang dari pepohonan. Lalu saya melihat sesosok tubuh yang tampak tua berjalan keluar. Itu adalah Yin Pei. Aku akan menemui Qiuru. Yin Pei berbicara dengan suasana hati yang rumit, ekspresinya sedikit lebih kesepian, dan dia berjalan perlahan menuju kuburan. Yin Qiushui mengikuti dengan diam-diam. Ketika mereka sampai di makam batu Yin Qiuru, keduanya terdiam.
Tiba-tiba, cahaya terang yang dipantulkan dari sisi makam batu menarik perhatian kedua orang itu. Yin Pei melangkah maju dengan bingung, mengambil benda itu dan melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu sebuah tanda yang mewakili kekuatan tertinggi kerajaan naga. Perintah surga, seru Yin Qiushui, lalu melihat jauh keluar kuburan, dan berkata dengan tenggorokan kering, apakah ini, ditinggalkan oleh Lu Yun. Lu Yun adalah Tuan Yuntian. Tubuh lama Yin Pei juga sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dua baris air mata keruh benar-benar jatuh dari sudut matanya yang keriput. Dia berlutut di depan makam Yin Qiuru dan berkata dengan sedih, Qiuru, apakah ayahku benar-benar salah selama bertahun-tahun ini? Yang satu adalah Algojo yang kejam, dan yang lainnya adalah Santo pelindung kerajaan naga. Keduanya sangat berbeda. Jika Qiuru masih hidup, dia akan sangat senang melihat putranya begitu menjanjikan. Yin Pei Lao menangis. Untuk waktu yang lama, dia bangkit dan pulang, menemukan sebuah kotak kayu harum, menaruh tatanan surgawi di dalamnya, dan kemudian meletakkannya di sebelah makam batu. Yin Pei tidak akan menggunakan token ini lagi, karena ini adalah penghiburan terbaik bagi putrinya yang telah meninggal. Xiao Luyun, kemana kita akan pergi? Setelah meninggalkan pemakaman keluarga Yin, Luo Li mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Lu Yun kecil masih memeluknya erat. Kamar pengantin, kamar pengantin. Luo Li terkejut dan berkata, bajingan Xiao Luyun, apakah kamu akan bertingkah seperti gangster bagiku lagi? Apa artinya menjadi hooligan? Saya menyebutnya sah. Kenapa itu bisa dibenarkan? Tidakkah kamu mengakui bahwa kamu adalah calon istriku? Kapan aku? Luo Li tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xiao Luyun barusan di kuburan. Dia tidak membantahnya, tapi bukankah karena wajah ibu Xiao Luyun dia tidak membantahnya? Bahkan jika Anda bersedia, apakah Anda melakukannya terlalu cepat? Bagaimana seseorang bisa langsung menuju kamar pengantin? Kasar, lepaskan aku tidak ingin berhubungan S3 kilodetik denganmu secepat ini. Luo Li berjuang dua kali. Bentak, Lu Yun dapat mengangkat tubuhnya yang ringan dan halus dengan satu tangan, dan dengan tangannya yang bebas, dia dapat menamparkan pantat Luo Li dengan keras, dan berkata dengan nada dominan, jujur saja. Brengsek, jangan melangkah terlalu jauh, gadis ini tidak semudah itu untuk diajak main-main. Luo Li dengan marah menggemeretakkan gigi harimau kecilnya, bersiap menggigit tubuh Lu Yun. Lu Yun berkata, saya pikir Anda harus menunggu sampai tidak ada orang di sekitar sebelum menggigit. Menggigit saat ini akan merusak citra Anda sebagai peri Luo. Citra dewiku telah lama dirusak olehmu bajingan. Luo Li berkata dengan marah. Tapi seperti yang dikatakan Lu Yun, ini adalah jalan dengan banyak pejalan kaki, jadi tidak pantas untuk menggigitnya. Salah, saat tidak ada orang di sekitar. Menggigit. Kata ini salah. Baru kemudian Luo Li bereaksi. Wajah cantiknya memerah karena malu, dan dia membenamkan kepalanya lagi di dada Lu Yun, karena takut dikenali oleh orang yang lewat. Untungnya, orang-orang yang lewat ini tidak tahu apa-apa. Faktanya, nama peri Luo sangat terkenal di dunia seni bela diri, dan banyak orang di dunia sekuler yang pernah mendengarnya. Tapi mereka yang benar-benar melihatnya sebenarnya ada di lingkaran itu. Luo Li adalah gadis yang bangga ketika dia berada di Akademi Seni Bela Diri Beijing. Setelah mengikuti ujian kelulusan, dia langsung ditugaskan ke pangkalan seni bela diri distrik Tiongkok Tengah. Dengan dukungan Yin Qiushui, mudah untuk menjadi pemimpin regional. Fotonya hanya muncul di daftar akademi, tetapi Akademi Seni Bela Diri Ibu Kota tidak dapat diakses oleh orang biasa, dan forum sekolah memerlukan izin untuk masuk. Jadi wajar jika orang di luar tidak mengenalnya secara pribadi. Bahkan Xiao Qin yang pernah berkembang di industri hiburan di ibu kota sebelumnya, mustahil belum pernah mendengar nama Luo Xianxi. Namun Xiao Qin saat itu tidak menyadari bahwa peri Luo yang dirumorkan sebenarnya adalah saudara perempuan ketujuhnya, Luo Li. Luo Li tidak perlu khawatir akan dikenali oleh orang yang lewat. Hanya, karena rasa malu gadis kecil itu, dia masih membenamkan kepalanya di pelukan Lu Yun. Pastikan dia jujur. Lu Yun sangat bangga karena dia membawanya sampai ke rumah Long. Melihat dia baik-baik saja, Long Quan sangat gembira dan dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya sambil berpikir, Tuan Lu, senang sekali Anda baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apakah identitas pembunuhnya sudah ditemukan? Dia takut pembunuh sebelumnya akan datang lagi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang dihormati, dan keluarga panjang benar-benar tidak mampu macam-macam dengannya. Lu Yun berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Din Yin telah menyelesaikan segalanya. Ini hanya kesalahpahaman. Itu bagus, itu bagus. Long Quan merasa lega, lalu memandang wanita di pelukan Lu Yun dengan tatapan aneh, dan bertanya, Tuan Lu, siapa ini? Luo Li membenamkan wajahnya di dada Lu Yun dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Lu Yun terkekeh dan berkata dengan nada panjang yang disengaja, ini yang terkenal, his. Lu Yun merasakan sakit yang menusuk dari titik kecil di dadanya. Dia tiba-tiba tersentak kesakitan dan diam-diam mengutuk saudara perempuan ketujuh, harimau betina ini, karena begitu kejam. Ahem, ini menantu perempuan kecil yang kujemput di jalan. Lu Yun tidak berani berlama-lama, dia memeluk Luo Li dan bergegas ke villa keluarga panjang. Lu Yun pada dasarnya tinggal di keluarga panjang akhir-akhir ini. Long Quan secara khusus mengatur halaman dengan lingkungan yang tenang untuknya.
Terburu-buru ke kamar, Lu Yun berteriak, berhenti. Tidak, diamlah, harimau betina. Aku tidak akan. Luo Li tidak jelas. Dia harus memberi pelajaran pada bajingan ini hari ini agar dia selalu mempermalukan dirinya sendiri. Jangan menyerahkan. Kamu yang meminta ini. Lu Yun tidak peduli apakah dia melepaskannya atau tidak, dia memeluk tubuh Luo Li yang lembut dan halus dan melemparkan dirinya ke tempat tidur, sambil menekan tangan besarnya dengan erat pada bagian tegak tertentu. Pegang erat-erat. Gigi ganti gigi. Ah! Luo Li berteriak, lalu melepaskan sepasang taring harimau kecil, lalu menendang keras perut Lu Yun dengan kaki yang panjang dan elastis. Wajah kecil itu penuh kepanikan. Dia tidak menyangka Lu Yun akan berani melakukannya secara nyata. Tapi ketika dia melihat Lu Yun dengan marah menggosok area yang digigitnya dengan ekspresi lucu, dia tertawa lagi dan berkata dengan bangga, "Hah, kamu pantas mendapatkannya, bah. Kamu masih berani memprovokasiku. Sialan, aku akan membunuhmu hari ini." Lu Yun sangat marah dan melangkah maju untuk meraih tangan Luo Li dan mendorongnya ke tempat tidur. Melihat dia akan menendang kakinya lagi, Lu Yun mengambil inisiatif dan menekannya dengan kakinya sendiri. Bagaimana kekuatan Tuan Yuntian bisa dibandingkan dengan kekuatan seorang ahli transformasi? Luo Li segera ditundukkan. Tidak bisa bergerak. Ada sedikit kepanikan di matanya pada awalnya, dan dia berjuang beberapa kali. Ketika dia melihat bahwa perjuangannya tidak efektif, dia menoleh dengan malu-malu dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, bersikaplah lembut." Luo Li berhenti meronta, membalikkan wajahnya yang halus dan cantik yang ditutupi rona merah ke satu sisi, dan menutup mata indahnya dengan rapat. Bulu mata yang panjang dan rapi sedikit bergetar. Anda dapat melihat ketegangan batinnya. Merasakan nafas Xiao Luyun mendekat, ketegangan di hati Luo Li langsung meluas, dan seluruh tubuhnya yang lembut dan halus mulai sedikit bergetar. Tapi selain gugup, ada juga ekspektasi. Pernapasan juga menjadi cepat. Akhirnya, dia merasakan ciuman Xiao Luyun. Tapi itu tidak jatuh di bibirnya, tapi mencium keningnya. Sudah kubilang kamu idiot. Suara Lu Yun terdengar, dan Luo Li membuka matanya dan melihat wajahnya dengan senyuman bercanda, dan segera menyadari bahwa dia telah ditipu oleh bajingan ini. Bajingan kecil Lu Yun. Luo Li berteriak karena malu dan marah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membenturkan dagu Lu Yun. Lu Yun sudah waspada, dia meletakkan telapak tangannya di atas tempat tidur dan berakhir dalam posisi push-up. Dia melonjak dan mendarat di tanah, menyebabkan serangan kepala Luo Li meleset. Semalaman hujan. Kamu mandi dulu. Setelah itu kita keluar makan. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia segera meninggalkan ruangan. Sangat dekat. Betapa berbahayanya. Meskipun penampilannya santai, dia sebenarnya tidak kalah gugupnya dengan Luo Li. Terutama ketika Luo Li tiba-tiba berhenti meronta sekarang, dia tampak seperti anak domba yang jinak, dan ekspresinya semenarik mungkin. Lu Yun hampir kehilangan kendali. Namun setelah Lu Yun keluar dari kamar, Luo Li melamun sejenak, dan perasaan kehilangan justru muncul di hatinya. Hilang. Bagaimana bisa hilang? Luo Li menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan berbisik dengan pipinya yang membara, Luo Li, apa yang kamu pikirkan? Oh, ini sangat memalukan. Itu semua salah Lu Yun. Sambil mengertakkan gigi harimau kecilnya dengan getir, dia bangkit dan memasuki kamar mandi. Sekalipun ada berbagai macam kekhawatiran, semua itu bisa dihilangkan dalam satu gerakan. Ruang tamu Long. Melihat Lu Yun keluar, semua orang di keluarga panjang menunjukkan ekspresi aneh. Mereka baru saja melihat Lu Yun menggendong seorang wanita dan bergegas ke halaman lain dengan tidak sabar. Long Kuan bertanya, "Tuan Lu, baru saja. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan." Oke, saya tidak akan bertanya, hehe. Long Kuan tertawa dua kali. Saat ini, Ye Wudi tiba-tiba berlari masuk dengan semangat dan berkata, "Kakak ipar, aku tahu kamu akan baik-baik saja." Melihat anak ini, Lu Yun tiba-tiba berkata dengan marah, "Tidakkah kamu pergi ke kelas setiap hari dan berlarian sepanjang hari?" "Aku tidak berlarian. Kelas yang ada akhir-akhir ini relatif sedikit. Aku hanya datang ke rumah Long setelah kelas selesai." "Bukankah ini disebut berlarian?" Lu Yun memelototinya dengan tajam. Dia benar-benar tidak menyangka anak ini akan begitu akrab dengan keluarga panjang. Long Kuan tua di sampingnya tersipu, tersenyum canggung dan berkata, "Ahem, anggap saja keluarga panjang kita sebagai milikmu, itu tidak dihitung sebagai berlarian, tidak dihitung sebagai berlarian." Ye Wudi menjelaskan, mereka adalah junior dari keluarga panjang. Saya memberitahu mereka bahwa saudara ipar, Anda akan kembali dengan selamat. Mereka tidak mempercayainya, dan mereka bersikeras untuk bertaruh dengan saya. Saya tidak bisa, aku tidak takut pada mereka, jadi aku langsung melawan mereka. Taruhan 50 sen. Ekspresi Long Kuan tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Junior mana yang kasar? Jika kamu memberitahuku, aku pasti akan membuat mereka terlihat bagus." Tentu saja Ye Wudi tidak akan mengkhianati teman-teman judinya. Lu Yun menamparkan wajahnya dan berkata dengan marah, "Anakmu benar-benar berani bertaruh denganku. Taruhan saja, apa gunanya bertaruh 50 sen? Menurutku kamu ingin dikalahkan." "Kakak ipar, aku tidak menginginkannya. Pemukulan hebat tidak bisa dihindari." Ye Wudi bergegas pergi dengan kepala di pelukannya, memperhatikan anggota keluarga Long yang lebih muda di kejauhan dengan sangat terhibur. "Kakak ipar, selamatkan hidupmu,
Aku punya informasi, aku punya informasi. Ye Wudi berteriak sambil memohon ampun. Intelijen. Lu Yun mencibir, berapa nilai informasimu? Dengarkan aku dulu, kakak ipar. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, jongkok saja dan terus pukul. Informasi ini sangat penting. Kita perlu mencari tempat yang lebih tenang untuk membicarakannya. Melihat tatapan serius Ye Wudi, Lu Yun langsung marah. Dia menyeret anak itu keluar rumah Long dan berkata, jika kamu kentut, cepatlah. Ye Wudi melihat sekeliling dengan kepala licik. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar. Dia kemudian berbisik, saya melakukan ini untuk mencegah identitas Anda terungkap, saudara ipar. Silakan baca berita ini. Ye Wudi mengeluarkan ponselnya, membuka antarmuka berita, lalu menyerahkannya kepada Lu Yun dan berkata, aku kenal kakak ipar, kamu jarang membaca berita. Kamu pasti belum pernah membaca artikel ini. Lu Yun menjelajahinya dengan cepat. Isi beritanya adalah tentang seorang Amerika bernama Wilson yang mengaku telah mencapai alam dewa, dan mengancam akan menantang Raja Langit Kerajaan Naga di sebuah pulau kecil di Pasifik. Bujur dan lintang pulau tertulis di artikel. Karena perbedaan waktu antara garis bujur, Wilson tidak menentukan waktu spesifiknya, tetapi hanya memberikan perkiraan tanggalnya. Sekitar seminggu lagi, dia akan berada di pulau ini dan menunggu Raja Surga selama 3 hari. Jika dia tidak datang selama 3 hari, Raja Tianyan akan menjadi seperti pengecut. Ini murni tindakan provokatif keterbelakangan intelektual, seperti yang dikatakan beberapa ahli dari Provinsi Bei bahwa daratan tidak mampu membeli telur teh. Lu Yun pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya, tapi dia tidak pernah peduli untuk memperhatikannya. Kalau tidak, jika seseorang secara acak datang untuk memprovokasi dia, dia akan memukulnya sekali. Hanya ketika orang-orang itu bertindak terlalu jauh dan menyerbu perbatasan kerajaan naga, Lu Yun akan membiarkan mereka melihat teror Raja Tianzhen, dan bahkan membunuh mereka di ibu kota mereka. Adapun badut-badut ini, tidak perlu memperhatikan mereka. 36 Jenderal Istana Tianzhen terlalu malas untuk mengganggu Yang Mulia dengan berita sampah seperti itu sekarang. Oleh karena itu, informasi Ye Wudi tidak ada artinya bagi Lu Yun. Melihat ekspresi menghina Lu Yun, Ye Wudi segera menjadi cemas dan berkata, kakak ipar, menurutku Wilson ini tidak sederhana. Banyak media luar yang berkomentar bahwa alam ketuhanannya itu nyata. Lu Yun mengulurkan jarinya dan menepuk kepalanya dan berkata, lihat saja media. Banyak hal yang tidak bisa dianggap serius, tapi Wilson ini datang pada waktu yang tepat. Jika itu terjadi di masa lalu, Lu Yun tidak akan repot-repot berurusan dengan badut semacam itu. Tapi saat ini, dia punya ide yang lebih baik. Ye Wudi berkata dengan penuh semangat, kakak ipar, mengapa kamu mengatakan bahwa Wilson datang pada waktu yang tepat? Apakah kamu akan memberinya pelajaran? Lu Yun berkata sambil tersenyum, tentu saja, dia tidak hanya harus diberi pelajaran, tetapi dia juga harus diberi pelajaran dengan cara yang benar-benar sensasional. Kakak ipar, kamu luar biasa. Ye Wudi menjadi semakin bersemangat, matanya bersinar terang, dan dia bertanya dengan penuh semangat, kalau begitu bolehkah saya pergi dan melihatnya? Tanyakan pada adikmu, saudara ipar, diam, kembalilah ke Capital University-mu, dan jangan lari ke rumah Long jika tidak ada urusan selanjutnya. Kamu tidak sama dengan mereka. Oh, meskipun Ye Wudi hanya sedikit lebih muda dari Lu Yun, dia tidak berani menyinggung keagungan Lu Yun, jadi dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan pergi. Setelah Ye Wudi pergi, secercah cahaya melintas di mata Lu Yun, dan dia segera memutar nomor terenkripsi khusus dan menjelaskan sesuatu. Tidak butuh waktu lama, media di Kerajaan Naga meledak. Semua kekuatan internasional juga mengalami arus bawah. Karena, Raja Tianzhen menyetujui tantangan Wilson dan berencana pergi ke sebuah pulau di Pasifik untuk melawan Wilson pada waktu yang disepakati, dan dia tidak keberatan jika media dari berbagai negara datang untuk siaran langsung. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pertempuran Raja Tianzhen disiarkan secara langsung. Bagaimana bisa kamu tidak bersemangat? Saya hampir menjadi gila karena kegembiraan. Ketika orang-orang di seluruh dunia mendengar berita tersebut, mereka heboh dan juga mengheningkan cipta untuk orang Amerika bernama Wilson. Banyak orang telah memprovokasi dia seperti ini sebelumnya, tetapi Raja Tianzhen tidak pernah memperhatikan mereka. Tapi kali ini, Raja Tianzhen menerima tantangan itu. Ini seperti badut yang berteriak-teriak sepanjang hari untuk menantang master tertentu demi mendapatkan perhatian. Pada akhirnya, sang master benar-benar menerima tantangan tersebut. Mungkin karena Raja Tianzhen kesal dan berencana menakut-nakuti para badut itu dengan cara yang menakutkan. Jadi, Wilson harus mengheningkan cipta selama beberapa detik. Namun, apa yang terjadi selanjutnya langsung mendorong kejadian ini hingga mencapai klimaks. Ketika Wilson menerima kabar bahwa Raja Tianzhen telah menerima tantangan tersebut, alih-alih merasa takut sampai kencing, dia malah menjawab dengan lebih arogan, menunggumu, datanglah ke pulau dan mati. Kali ini benar-benar meledak. Wilson benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah orang-orang yang berani meneriaki Raja Tianzhen dengan nada seperti itu setelah dia menjadi terkenal. Sangat berani. Di saat yang sama, hal itu juga membangkitkan ekspektasi orang-orang di seluruh dunia. Saya sangat ingin tahu dari mana Wilson mendapat kepercayaan diri untuk berbicara begitu liar. Mungkinkah dia telah mencapai alam ketuhanan seperti yang dia katakan?
Jika demikian, ini akan menjadi momen yang mengubah keadaan. Lagi pula, reputasi Raja Tianzhen terlalu buruk. Meskipun dia tidak pernah secara aktif melanggar negara yang tidak bersalah, hanya menyebutkan 3 kata ini akan membuat orang merasa sangat tercekik. Kata itu seperti Tian Wei, mengubah nasib melawan alam dan membalikkan yin dan yang adalah cara termudah untuk membangkitkan gairah masyarakat. Pertempuran ini, jika Wilson tidak meninggal, dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dibandingkan dengan keterkejutan semua kekuatan, pada saat ini, salah satu protagonis dari insiden tersebut, Lord Yuntian, juga dengan serius melakukan hal besar. Dia sedang memasak. Makanlah yang banyak agar mulutmu berkilau. Tidak ada jejak penampilan megah dalam rumor yang beredar. Bahkan pramusaji di hotel pun berani berkata kepadanya dengan nada bercanda, "Saudaraku, kamu juga seorang penanak nasi." Penanak nasi adalah penanak nasi, dan penanak nasi harus menggunakan baskom untuk memasak. Lu Yun langsung mendorongnya ke kursi, kita sejenis, bersama-sama. Jangan berani, gajiku akan dipotong. Saat itulah Lu Yun melepaskannya. Luo Li di sampingnya sangat gembira, ranting-rantingnya gemetar karena tawa, dan dia akhirnya yakin bahwa Xiao Lu Yun memang telah move on dari kejadian sebelumnya. Dia tetaplah anak ceria yang gelisah. Xiao Lu Yun, menurutmu apakah Wilson dari Amerika benar-benar berada di alam dewa? Luo Li tiba-tiba bertanya setelah beberapa saat. Rupanya dia juga mengetahui berita itu. Lu Yun menjawab, tidak masalah apakah dia berada di alam dewa atau tidak, itu hanyalah sebuah gelar. Aku akan memenggal kepalanya dengan satu tebasan pedangku. Masuk akal, mata Luo Li berubah menjadi bentuk bulan sabit ketika dia tersenyum. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki adik laki-laki yang begitu cakap. Alam ketuhanan mewakili kekuatan tempur puncak seorang seniman bela diri. Ini tidak berarti bahwa seseorang telah benar-benar menjadi dewa. Bagaimana orang asing itu bisa tahu bahwa Raja Tianyan sama sekali tidak berada dalam sistem yang sama dengan mereka? Di hadapan para kultivator, apa yang disebut alam dewa di alam kultivator bela diri tidak lebih dari tahap pembangunan fondasi. Saya ingat guru Tao tua pernah berkata bahwa di antara para kultivator yang dikenal di dunia saat ini, level tertinggi adalah tahap inti emas, dan mereka semua adalah monster berusia seabad yang sudah lama tidak dilahirkan. Lu Yun menimbang kekuatannya sendiri. Nah, kamu bisa berjalan ke samping. Anda bisa menjadi gila, orang tidak sembrono dan menyia-nyiakan masa mudanya. Alam dewa omong kosong macam apa, bunuh saja dia dalam beberapa hari dan selamatkan dia dari berdengung seperti lalat setiap hari. Luo Li berkata, sudah waktunya untuk menghalangi orang-orang itu. Sama seperti mutan terakhir kali, dia pasti produk gagal yang diciptakan oleh eksperimen genetik di Amerika Serikat. Saya curiga Wilson ini, jika dia benar-benar berada di alam dewa, adalah mungkin dimodifikasi secara genetik dari. Lu Yun tersenyum acuh tak acuh dan terus memasak. Pelayan, bayar. Tiba-tiba, suara familiar terdengar dari konter dekat pintu. Lu Yun langsung melompat dari kursinya dan melihat ke sana. Mata terbuka lebar. Saya melihat pria itu mengenakan pakaian mencolok, rantai emas besar dan jam tangan kecil, dan dia tampak seperti orang kaya baru. Ada 2 gadis berdada yang berpelukan dalam pelukannya, merasa sangat bahagia. Adik ketujuh, kamu harus kembali ke Liga Bela Diri Distrik Tiongkok Tengah dulu. Setelah tertunda sekian lama, kamu pasti sudah mengumpulkan banyak tugas pekerjaan. Bagaimana denganmu, Xiao Lu Yun? Aku akan meniduri seseorang dulu. Lu Yun memasang wajah muram, dan tiba-tiba berjalan cepat menuju pemula itu, menepuk pundaknya dan berkata, aku telah menangkapmu, bajingan tua.